Ya, artinya itu ya mistis juga lah, mitos ya. Jadi kenapa tuh, Bang? katanya di sana kan bekas makam tua lah ya, untuk rental genset waktu itu. Iya. Kejam banget. Jangan KTP. Tapi dia KTP. Saya bilang, Pantes orang bisa kata gitu ya. Sorry. Telat gua. Lu kebiasaan ya. Ruangan enak Dari lagi. dulu, Iya, juga. kalau ada jadwal nggak selalu tenggo lu. Tapi gimana nih? Hostnya belum pada datang. Iya makanya. Waktu Kalau nih, iya. time nih. Dari tadi lo kita di sini. Ganti Nggak jam ada 9 ya kan? Oke. Assalamualaikum. Ini dia. Halo, Bang. Halo, Bang. Halo, Bang. Pak Ferry. Halo, Bang. Halo. Ini mana yang host, mana yang tamu? Silakan. Aduh. Baru kali ini tuan rumah telat loh. Cuma di dialog, Heeh. bintang tamu manggil host. Makanya. Biasanya ya udah host manggil bintang tamu. Ini bintang tamu Kembali. manggil host. Sorry Bang, tadi saya habis dari Kalimantan nyervis unit. Ini tahu Ya, bisa tuh. betul. Jangan lupa X-Men ya. 3 hari sekarang 3 hari. Tapi Abang-abang tuh, Iya. thank you banget nih udah datang di dialog nih. Benar. Di tengah-tengah kesibukannya Cel ya. benar. Nyusun waktunya ini buat mereka bertiga nih. Susah banget. Katanya dari beberapa tahun yang lalu ya? Tahun. Betul, sampai tahun sampai bisa nge-booking. Gokil. Bang Agung, Bang Iya. Hera, semuanya Bang Ferry. Oke, bisa. Saking susah waktunya ya. Siap, Tapi thank you Sebetulnya abang-abang. juga nggak nyangka juga ya dapat kehormatan. Tahu-tahu nih tadi. Ada kabar mendadak ya. Jadi podcast. Tahu nggak Bang kenapa? Karena kita kalau lihat komen-komen yang udah nih banyak teman-teman dari teknisi dong, teman-teman dari teknisi Iya, dong. banyak request, Jadi kita benar. pernah dengar dari komen-komen boleh juga nih, wakilan nih dari CE, dari Kamis, Kamis. dari Agri. Yeay. Ya. Oke, sekarang tema kita apa Cel, tahun ini? Tahun ini. Tahun Episode kali ini. Tema kita khusus untuk teknisi-teknisi, abang-abang teknisi. Betul. Kisah cinta segitiga. Antara aku, alat berat, dan jaringan internet yang hilang. Jadi kita bakal ngulik nih Bang, cerita-cerita Kita segitiga itu abang-abang. adalah, Ecel. Bukan abang-abang, abang-abang teknisi. Bener ya, Oke. alat berat sama jaringan. Betul. Tapi sebelum kita bertanya, Ecel, gue pengen tahu dulu nih satu-satu nih. Dan dimulai dari Bang Agung ya. Bang Agung, masuk Altrak tuh udah berapa lama Bang? Oh, kalau gue sih masuk Altrak itu dari 2004. 2004. Gue masih 4 tahun tuh Bang. 2004. Kinis-kinis. Ya, berarti kalau di total hampir 25 sampai 26 tahun lah. 25 sampai 26 tahun. Betul. Wow. Lama tuh. Gokil. Lama. Bang Era sendiri dari Saya paling muda ini. Paling muda. Di antara mereka nih tiga. Saya 2008 2008. ke karyawan 2009. Era 2009. Oke. Bang Ferry. Kalau saya baru sih, Baru? 2001 masuk. Setahun saya lahir tuh Bang. Bang Ferry udah kerja di Altrak. Ini sesepuh. Sesepuh. Suhu. Tapi kalau ketemu harus gini. Ya. Berarti otomatis pengalamannya di lapangan udah banyak banget dong ya tentunya ya. Cerita-ceritanya. Suka dukanya banyak. Banyak. Nah, nanti bakal gue tanya nih Bang. Tapi gue pengen nanya dulu nih Bang. Sebenarnya dari semua lokasi kerja nih kan, abang-abang ini kan pasti kan site-site segala macam kan. Kira-kira lokasi mana atau daerah mana nih yang paling menantang? Dari Bang siapa nih? Bang Ferry dulu apa dari Suhu dulu? Suhu dulu ya. Suhu. dulu. Kita menghormati suhu. Kayak tanya itu aja. Tapi sebelumnya silakan Bang, kalau mau minum silakan ya Bang ya. Iya. Kita nyari yang berwarna nggak ada ya. Waduh. Jadi selama pengalaman saya untuk jadi teknisi itu yang paling berkesan dan paling ingat sampai sekarang itu di daerah NTT. NTT. Provinsi NTT, tapi di Oke. di situ banyak kenangan betul. Kenapa tuh Bang? Di sana itu lokasinya ekstrim.
Tapi waktu pas kita baru datang ke sana itu kondisinya habis ada bencana alam atau bencana kelaparan di tahun 2010. Oke. Jadi di sana itu banyak ternak mati, terus tanaman-tanaman untuk padi khususnya itu banyak yang mengudik, jadi nggak ada irigasi. Nah kebetulan kita ditugasin ke sana. Nah waktu itu belum ada depo angkat. Nah sekarang sudah enak fasilitasnya. Jadi waktu itu kemana-mana harus naik angkutan umum. Yuh. Nah, itu ada yang bawa ternak, ada yang bawa motor ditaruh di atas bis gitu kan. Wow. Nah itu perjalanannya jauh, sangat jauh. Ya bisa 2-3 jam Pak. Itu yang kita tempuh itu betul-betul perjuangannya sangat keras. Nah sampai di set pun fasilitas juga pas-pasan. Jadi untuk tempat kita tinggal, hotel juga nggak ada, sinyal juga susah. Mandi juga jamaah ya kan? Waduh. Berarti kalau kayak sholat doang ya, Pak, ya. Iya, sangat ekstrim. Jadi untuk mandi itu kalau kita telat ya kita nggak mandi tuh. Dan di sana susah air bersih juga. Duh, kebayang lah gitu. Ya. Dan kalau kita tidur malam, kalau kita lupa nutup pintu, itu ada babi yang masuk. Saya juga nggak nyangka. Dan itu betul-betul kejadian. Oke. Jadi jam setengah 12 malam nggak ditutup pintunya. Masuk tuh. Memang ada masuk. 2 ekor. 2 ekor lagi. Dibikin 1. Babinya nggak galak. Ya. Oke. Karena mungkin udah biasa sama ya orang-orang situ kali ya. Jadi orang nggak ngamuk ya. Betul. Terus kalau dari siapa lagi nih, Bang Agung? Urutan. Urutan Bang Agung. Kalau Bentar, Pak. dari gue sih, Bang Agung mau bedakan dulu, Pak. Emang udah begini eksotis, iya. Eksotis. Eksotis. Benar. kalau pengalaman yang cukup menantang sih kalau buat gue sendiri ya, Pak Rexel dengan Mas Dimas. Sebentar, Mas Dimas nih, kayaknya enak kan jangan dipanggil Mas ya. Enaknya apa tuh Bang? Madura ini ya. Mas Dimas tadi. Mas Dimas ya. Gini Dim, yang paling enak itu saya atau yang paling mengesankan itu pekerjaan waktu ada di Kepulauan Banggai. Banggai. Iya. Kebetulan saya jalan dari Kendari. Dari Kendari itu sampai ke Banggai itu hampir 3 hari 3 malam. Oh jauh banget ya. Dan perjalanannya juga macetnya, wah itu juga bukit kita lewati. Sulawesi kan treknya cukup ekstrim, menantang, perbukitannya itu. Enak Sulawesi ini. Manado. Saya lika-liku udah biasa. Ya, seperti itu. Kayak Kemudian hidupnya dia kan. Lika-liku. tapi betul sampai sana memang 3 hari gitu kan. Setelah itu terbayarkan memang. Oke. Terbayarkannya dengan apa nih Bang? Terbayarkan dengan view pemandangan. Oke, alamnya ya. Banyak. Sebagus itu. Ada bukit namanya Teletabis. Bukit Teletabis. Yes. Pernah dengar, tapi belum pernah kesana. Lu nggak ngajak gua, Pak? Ah itu dia makanya. UPD-nya gede makanya. Lu diajakin jadi lala dia. Ini ada poolnya nih. Jangan diajak dia. Kalau diajak tapi jadi teknisi juga kan. Iya. Belajar dikit-dikit mah nggak apa-apa, Pak. Yang paling recokin aja. Jadi Sulawesi emang ya. Memang udah gitu juga jalurnya pantai persis di samping jalan poros itu untuk pantai, pinggir pantai itu. Waduh. Memang saya akuin memang mungkin yang Rahel orang Sulawesi pasti paham. Berarti yang menantang jalur buat menuju ke ininya ya, Betul, venue-nya. Oke. Juga saya juga Bagusnya dapat view-nya enak gitu. Iya, terbayarkan ya. Tapi Kalau jangan salah, venue aku itu walaupun waktu itu gersang segala macam, tapi eksotis di sana alamnya. iya, Luar biasa di sana. bener. Tadinya yang awalnya saya menginjak di sana itu nggak betah, tapi begitu tahu WNA itu indahnya WNA itu luar biasa. Jadi betah, nggak mau pulang nih Bang? Bukan nggak mau pulang. Jadi ini anak nyari. Iya. Iya Bang, jangan Bang. Jadi untuk alamnya itu saya akuin
Oh. best. The best. Best. Iya. Kalau Bang Era sendiri Ada satu. ada? Ada. Zaman 2012 Jakarta banjir. Itu kenapa tuh bang? Dia sampai Tamrin ya? pokoknya kunjungan ke customer tuh sampai nggak pakai baju. Waduh. Oh. Karena? Bekasi dari on call jam 1 malam kami berangkat di hotel, dia genset baru, lokasinya kering banjir, masukkan air gensetnya, kami datang lepas baju, telanjang nih masuk ke arah hotel dia. Sebentar nih. Lepas baju tapi nggak lepas celana kan? Jangan. Kaki dalam doang ya? Dalam doang katanya. Serius mas. Jadi tuh kita bawa tool bag kan, udah taruh di atas gini semua jalan kita menuju lokasi. Itu aja ya ekstrimnya. Tapi dapat bansos ya? 2012 kayaknya nggak ada. Sepi banget ceritanya ya. Udah jangan lupa Iya, terakhir. tapi selebihnya sih saya beruntung di industri yang genset. Ya lokasinya nggak ada babi. Tapi kalau dengar dari cerita abang-abang kan kebanyakan kayak Bang Agung, Bang Ferry di pedalaman nih, maksudnya di tempat yang jauh ya, jauh dari perkotaan, pasti banyak pengalaman yang menarik dong, yang berkesan lah, yang berkesan kayak misalnya kalau tadi Bang Ferry sampai ke, Abang sampai ke pedalaman lihat babi, pernah lihat? Gua bikin santai dong. Kebawain ada. Lihat D2, lihat D2. Kalau lihat yang lain-lain pernah nggak Bang? Kayak misalnya nih ketemu harimau kali atau lihat ya yang goib-goib. Pernah nggak sih Bang di lapangan? Kalau hal yang kayak gitu ya namanya kita di kebun ya. Kebun itu kan terkadang masih ada sisa hutan ya. Nah, itu kadang ketemu ular kobra. Bahkan tapak harimau itu pernah. Iya, itu nggak jauh lokasinya di daerah Cibadak. Jadi waktu kita pas trial traktor, saya dipanggil sama pengawas kebunnya. Pak sini, saya kasih tahu. Ini tapak apa katanya? Tapak babi bukan begini Pak. Tapak anjing. Masa tapak anjing? Ya besar betul ini ya kan? Iya. Coba di itu. Saya mikir, wah ini nggak tahu aja macan kumbang. Aduh. Itu akhirnya merinding. Nah ternyata sebelum kita datang itu 2 hari sebelumnya memang dia menambahkan diri di situ. Aduh. Di lokasi yang nggak Ternyata jauh. masih ada. Oh, aduh. Waduh. Iya. Serem banget. Ya walaupun tidak melihat harimaunya, tapi ya, Ada tapaknya. Tapak berarti kan Di situ-situ iya ada. juga. Iya ada. Gitu. Aduh, kalau Bang Agung pernah Bang? Dia nggak tapaknya. Saya ngelihat persis macan kumbang di diragukan tapi daerah Pelalawan, di daerah Pelalawan. iya diragukan ya jangan. Daerah Pelalawan di daerah Riau di proyeknya salah satu customer kita di perusahaan pabrik kertas yang itu kebetulan saya lagi perbaikan ekskavator ya. Itu ada pendampingan dari customer kan satu orang gitu. Kami dari Alphard tuh berdua. Kita bagian anak perbaikan ya kan, cari troubleshoot yang lagi problem. Kalau bisa apa? Saya pikir apa itu ya, saya pikir gitu kan. Saya dulu yang lihat tuh, saya dulu yang lihat itu apa ya, saya pikir kok kayak kucing, tapi kok lama-lama deket gede, saya pikir gitu kan. Waduh, saya bilang gitu. Hitam memang hitam. Padahal yang hitam gitu loh. Harimau ngarepin dia jangan kabur. Nggak mau dia lepeh lagi ya. Berarti kalau udah di posisi kayak gitu Bang mau lari juga serem ya? Itu gimana tuh? Saya masuk ke cabin ekskavator, mau nggak mau. Oh, oke, iya benar. Persis lewat depan, samping kayak Aduh. terus Aduh. Ih, nyawa taruhan ya. Maksudnya, Nyawa, ketika abang-abang nyampe ke sana nih, emang udah dibayar sebelumnya kayak mungkin di warning ya. Warung-warung kayak Bang hati-hati nih suka masih ada macam gitu, diinfoin nggak di awal? Justru kalau diinfoin malah kita yang nggak mau datang. Oh, benar. Surprise. Ya, mau tempat seserem apapun setelah kita tidur baru dikasih tahu. Iya, bener. Aduh. Ya ada surprise ya. Jadi mau nggak mau. Mau nggak mau. Berarti emang persiapan semuanya tuh Bang ya. Mental juga kudu disiapin. Waduh, nyali, gokil. Ngeri gua. Tadi kan menarik nih. Nah, gue pengen dengar yang lucu-lucu nih. Ya mungkin tadi disebut-sebutin udah masuk lucu ya. Mungkin ada nggak yang paling lucu gitu kayak contoh misalkan di lokasi kerja nih lagi mau benerin di customer
mulas, buang-buang air, toilet jauh banget. Iya. Kayak hiking jadi harus gali tanah dulu. Pernah nggak? Jadi gini. Kali. Saya waktu itu di Medan, di areal Tebu. Jadi di situ ya kita sebetulnya juga nggak nyangka ya sampai ada kalau dibilang musibah sebetulnya. Tapi itu petunjuk. Oke. Jadi begini. Tapi petunjuk. Nah, Salah. bingung kan, makanya gini. Waktu itu ada yang telepon orang kebun, Pak, harvesternya amblas, stoknya amblas, pater dia posisinya. Nah, terus karena saya nggak tahu lokasi, akhirnya dianterin lah sama anak cabang. Nah, kita petakannya di mana, blok-bloknya di mana kita nggak tahu. Setelah itu kita lihat dari jauh, oh harvesternya di sana stoknya. Kita samperin, ternyata kita salah masuk. Nah, loh. Jadi dari ujung itu ngasih tahu, bukan ini jalannya, bukan ini. Cuma karena jauh kita Nggak cuma tahu kelihatan. bahasa isyarat kan. Nah, karena udah 2 mobil yang udah masuk, kebetulan saya di depan, saya instruksiin mundur. Nah, untuk berputar balik nggak mungkin karena jalannya sempit. Akhirnya kita instruksiin mundur. Temen yang dari cabang dia mundur, ternyata mobil kita masuk ke parit. Aduh. Masuk ke parit ya? Masuk ke parit. Jadi mobil itu posisi roda di depan itu sampai ngangkat. Angkat. Waduh. Dan posisinya sama dengan harvester yang mau kita tolong. Posisinya begini. Akhirnya dia sama telepon. Udah Pak, tunggu di situ saya ambil traktor katanya. Mau nolongin. Jadi ditolong dulu. Iya kan, aduh saya bilang saya malu itu waktu itu. Akhirnya ditarik lah pakai traktor. Setelah berhasil, saya berpikir, posisi stop harvester ini sama kejadian yang tadi. Iya, kita pura-pura nahan malu ya kan, pede gitu kan. Udah tenang Mbak, ini nggak jauh beda dengan mobil tadi. Udah kejadian dulu. Dia tahu trigger dari mana, Iya. dari mana. Nah itulah musibah tapi Petunjuk. akhirnya kita ikat dengan posisi yang mobil kita dibantai. Persis. Ditarik pakai traktor yang jumbo 2 baru berhasil. Mereka tepuk tangan semuanya. Padahal kita malu sebetulnya. Berarti terkadang harus nyebur dulu ya, baru tahu solusinya ya. Itu perasaan saya, hati saya itu nyawa saya kayak dicabut rasanya. Waktu pas posisi mobil itu masuk parit itu. Kalau Bisa bayangin nggak coba? Aduh, ada aja. Kalau di pekerjaan sih sudah cerita lucu sih lebih ke gua ada cerita lucu di perjalanan sebetulnya. Perjalanan pulang gitu kan. Jadi suatu hari itu saya berdua nih sama teman saya kan. Dari salah satu customer kita yang ada di Purwakarta. Kita keluar dari situ jam 5. Keluar dari situ jam 5. Kemudian biasa saya kan orangnya suka jalan nih. Mas Dimas, suka jalan. Tentu, saya tahu itu. Semua ya. Tahu semua soal Emang saya udah niat nih ya kan? Saya udah niat nih. Saya ajak ngobrol, teman saya yang nih bawa mobil kan. Saya ajak ngobrol. Saya ajak ngobrol kan betul. Masalah pekerjaan, masalah apa yang tadi kita kerjakan kan. Saya ajak ngobrol. Saya ajak ngobrol, sampailah kita di pintu tol. Nah tadi itu pas kita keluar, kan kita biasanya taruh tanda pengenal nih. Kalau masuk ke area customer, saya taruh KTP saya kan. Saya taruh KTP saya di laci mobil operasional kita. Sampailah di pintu tol, ya kan. Saya ngetem kan? Saya iseng. Saking diajak ngobrol nih, si teman lagi saya ajak ngobrol terus, saya kasih KTP saya. Kasih sama dia, nggak dilihat tuh. Ya, tempel, gitu kan. Nggak bisa sekali, masa dia nggak bisa. Saya ngobrol terus kan. Wah, mas kok nggak bisa? Lihat tuh itu apa? Wah, sialan, KTP. Kebetulan dia orang kebetulan dia orang apa kebetulan? Kacau banget. Sialan KTP. Tapi dia KTP. Saya bilang, pantes orang bisa kata gitu ya. Gua jawab, spontan gua jawab ya kan. Isa maghrib aja belum udah saya.
Gue tahu banget tuh arahnya situ tuh. Iya. Gue udah kelihatan nih, animasi larinya situ tuh. Banget dah. Berarti buat teknisi yang lain tantangannya Mas Agung nih. Iya. Mas Agung ini tantangannya. Mungkin kalau nanti kita interview lagi nih, tantangannya apa? Ngecoba barang Bang Agung. Kacau banget. Tapi kalau abang-abang teknisi nih, kira-kira apa sih pekerjaan servis yang paling bikin ngelus dada? Jadi ada request dari customer kan, kembali ke unit kosong. Jadi waktu itu kan dia beli unit buat untuk panen tebu tapi untuk tanam. Oh, oke. Nah akhirnya ada permintaan request untuk rollernya itu mau diganti rubber atau karet. Jadi yang biasanya standarnya besi ini diganti karet. Itu pengerjaannya sangat sulit itu. Ya artinya sangat rumit lah. Jadi di samping berat, sulit gitu kan. Setelah selesai, unit dikirim ke site. Ternyata sampai set dipakai di trial sebentar, ternyata nggak efektif, kurang efektif. Nah, akhirnya minta lagi standar ya kan. Wah, ngulang lagi tuh. Diulang lagi, jadi yang tadinya besi diganti, yang tadinya rubber diganti lagi besi gitu kan. Waduh. Dibalikin lagi. Waktu itu kita kerjain di Jatake. Ya alat batu masih banyak lah ya. Begitu udah sampai di set itu alat batu ya seadanya kan. Iya. Itu yang kadang-kadang baru dipakai sebentar karena tuntutan ya, permintaan dari customer mau nggak mau kita jalanin kan. Setelah selesai rapi, ada komponennya ketinggalan coba. Nah, lu Ini apa katanya? udah rapi. Udah mau rapi finishing gitu. Ada komponen yang ketinggalan. Nah, bongkar lagi tuh, Bang. Apanya? Ya Allah, saya bilang. Mau nggak mau mulai lagi. Aduh, 3 kali kerja. Ya, jadi kalau kita nge-shop sama teman kita lah atau kita bilang adik-adik kita lah ya masih butuh ya pajak terpaksa emang kita harus banyak inilah kontrol lah. Oke. Jadi kejadian seperti itu. Iya. Betul-betul sudah tempatnya Seadanya. alat bantu seadanya. Aduh. Ada komponen yang kurang. Aduh. Gue dengarnya ngulus dada. PR banget itu. Aduh. Cuma ngurus perut gitu. Iya. Lapar ya, Bang? Karena udah kepikiran kan, waduh, gua suka ini, wah, perut jadi otomatis tuh, terus ngomong lapar jadinya tuh. Aduh. Bang Era, apa Bang? Karena saya yang kayak tadi saya bilang lokasinya nggak harus ke hutan ya. Saya malah itu rumitnya itu di itu persiapan kalau lokasinya yang bagus-bagus kayak pantai yang bagus. Saya harus beli snorkeling alat-alat yang beda nih. Oh, beda nih. kayak Wakatobi gitu kan. Kira kerja ya di mana? PLN Wakatobi. Wah, searching. Wah, lokasi bagus nih. Beli snorkeling dong. Oh, rumitnya Jadi, beda. Dompetnya itu udah dompetnya habis. Sebetulnya yang ngulus dada tuh istrinya. Istrinya. Yang ngulus dada ya kan. Yang Saya ketinggalan belinya- berapa ya kan, yang dibawa berapa ya kan. Saya beli dulu baru kasih lihat istri. Itu trik laki-laki. Iya. Beli dulu baru minta izin. Saya lebih milih minta maaf. Daripada minta izin. Minta izin. Minta maaf ya, tidurnya di luar ya. Semua pria sama saja. Oke. Baru Oh, gitu. apa? Yang bikin halus dada. Kalau pekerjaan bikin ngurus dada sih, gue lebih condongnya pekerjaannya yang agak lucu sebetulnya. Itu lagi. Lo yang iseng lagi nih. Orang lain yang ngelus Hidupnya dada lucu nih. emang hidupnya. Pekerjaannya sebetulnya nggak berat, ringan aja pekerjaannya. Nggak jauh juga pekerjaannya. Hanya di gudang kita, gudang yard kita, gudang Jatake. gudang jatake kita. Jadi kan waktu itu kan kita lagi pasang cabin nih, pasang cabin, kita pasang cabin. Ayo kita pasang cabin, kayak kita pasang cabin. Kita pakai forklift lah, kita pakai apa? Gantung pakai bel gitu kan, supaya cabin ini bisa terpasang kan. Biasa namanya cabin, itu kan kita tanamnya pakai baut tuh, baut gitu. Ini ada mekanik baru nih, mekanik baru, rekrutan baru.
kita kan biasa ya. Kalau kita kan kalau bicara sama teman-teman kan, kalau untuk pekerjaan kan pakai bahasa Inggris. Itu disenterin. Maksudnya tuh ditengahin lo lubangnya dikasih gitu ya. Senterin. Anak baru sudah kita siapkan ini cabin, sudah ready semua. Sebelah kiri kanan ready, belakang kanan sudah ready, yang kiri belum ready nih. Ini senterin. Lu bilang senterin. Nah, itu kan, yaudah Pak, ntar saya ambilin dulu ya. Nah, gua nggak ngerti nih, apa nih maksudnya apa nih ya kan? Kalau nggak bener, lu tau apa? Dia ke pos satpam, dia ambil senter. Disenterin. Saya bilang bukan itu. Iya. Disenterin beneran dah tuh Bang. Iya. Gue jadi inget iklan itu deh ya kan? Jepang gitu ya. Gelap apa memang? Terang. Iya. Makanya. Maksud gue ketengahin ini asik disenterin gitu Oh loh. tapi ya. salah paham kayak gitu di lapangan ada ya Bang? Banyak. Iya. Jadi Ngaruh ke kadang-kadang kerjaan kita juga. mesti ngikutin pola pikir mereka kan. Nah, Ini. gue punya nanya lagi nih Bang. Baca diri dah. jangan dong, bacain dong gimana sih lu? Pernah nggak sih ada unit yang rusaknya nggak umum? Gimana mengatasinya gitu? Atau misalnya udah mati tapi nggak ditemukan goib gitu misalkan. Udah segala macem. Ini normal aja sebenarnya. Tiba-tiba ada jenglot ya? Nah, Oh enggak ya? itu Jenglot. kejadian yang di Merawang ya, yang di Bangka. Iya. Itu kan ya artinya itu ya mistis juga lah, mitos ya. Jadi kenapa tuh, Bang? katanya di sana kan bekas makam tua lah ya, untuk rental genset waktu itu. Iya. Nah itu unit sering trouble gitu loh, padahal semua spek masuk ya waktu itu ya. Mas. Nah akhirnya disaranin untuk dia ritual lah, supaya yang di situ nggak keganggu atau apa. Nah Setelah itu? ya setelah itu memang kayaknya ini ya bermasalah gensetnya ya. Memang secara fiksi bermasalah. Oh, iya. Dia bukan mistis ya? Iya, kalau sampai manggil-manggil dukun gitu, saya resign jadi mekanik. Digantiin dukun, Iya, ya bener. saya. Jangan dukun jadi dukun aja. Aja. Kalau ada yang lain nggak Bang yang kira-kira nggak normal? Tunjat. Ya Jadi sebenarnya ada sih sebetulnya banyak ya. Benar. Jadi kayak waktu itu saya di daerah Wahau atau Bero ya saya lupa waktu itu. Sampai sana itu sebetulnya nggak ada masalah. Nah cuma saya juga nggak bisa nentuin bahwa ini speknya apa sih yang ini. Nah waktu dia ngasih info bahwa unit ini kok nggak mau naik turunnya hidroliknya segala macam gitu kan, semuanya bagus. Akhirnya saya cek ulang kan, ya semuanya normal gitu kan. Nah tapi saya nggak bisa ngide kalau saya percaya sama chipnya atau leadernya workshop. Kayaknya saya ini deh, akhirnya saya cari jalan. Yang saya tanya-tanya itu siapa? Operator. Oke. Saya kasih rokokan, kita ngobrol santai gitu kan. Terus saya tanya, itu oli pakai oli berapa? Saya bilang, olinya tuh oli 90 Pak katanya kan. Oli 90, saya udah curiga, cuma saya mau ngomong oli 90 nggak berani kan, karena harus diuji atau apa kan. Nah, itu speknya olinya oli 30 seharusnya. Kenapa dikasih oli 90? Dapat tuh jawabannya ya. Jadi kalau kita sebagai teknisi yang berpengalaman pasti nanya-nanya troubleshooting itu nggak hanya sekilas dapat omongan fitnya dari customer gitu ya. Hal-hal kayak gitulah. Ya kan? Nah akhirnya operator bilang, tapi jangan dikasih tahu sama leadernya ya gitu. Oke Pak, aman saya bilang. Ternyata untuk ganti oli selesai normal. Selesai. Kalau sampai nggak ketemu solusinya pernah nggak sih Bang? Sampai sekarang sih Nggak ada. ini Nggak ada ya? Teknis. Pasti Teknis ya. Oh oke. Solusinya ada, cuma butuh proses lama. Butuh Oke. kita istirahat dulu lah itu suruh kita istirahat lah kalau ada masalah kayak gitu. Tahu-tahu nanti rasanya bagus sendiri. Kayaknya kalau dari gue sendiri sih lebih percaya apa ya?
momen itu tuh pasti selesai gitu loh. Nah. Cuman Oke. di waktu kapan, berapa hari itu kita yang nggak tahu. Saya juga pernah punya pengalaman juga tuh, Mas Dimas, Barangan. Jadi waktu pas ke Kebon Bane itu ke Buntak, kebetulan ini unit baru nih. Unit baru sudah problem baru 1 minggu. Customer nggak mau update. Customer ngamuk-ngamuk, unit minta dikembalikan. Saya bilang. Akhirnya kebetulan pas saya lagi di Kendari ya itulah makanya saya menemukan perjalanan yang begitu panjang. Bisa sampai ke sana saya perbaiki. Itu saya sampai berapa kali itu naik ke injection pump waktu itu. Ada kali sekitar 5-6 kali. Lagi tuh. Waktu itu saya ingat perkataan Pak Ustadz. Langsung religius ya. Ini umum di hari yang sangat Jumat. berkah ini Jumat Iya, ya. Ya ini mari kita sama-sama berdoa. Iya. Ya saya Kristen bang. Ya nggak apa-apa ya. Jadi gue percaya banget gitu loh. Ada something di luar kita itu yang bisa kita pergunakan gitu loh. Selain pikiran, hal logis ya. Apa yang gue harus buka? Gue telepon mak gue di kampung. Gue telepon, gue bilang aja, doain, aku mau cepat pulang. Gue bilang gitu kan, biar cepat selesai nih lah. Gue udah lama nggak pulang gitu ya. Betul, habis telepon, besok unit pagi baru datang jegreng hidup. Doa. Ini sekedar sharing aja ya. Benar. Teman-teman semua selama ini punya hilaf ya dengan orang tua. Jadi mau segera kembali ke jalan yang benar gitu kan ya. Karena mereka lah yang membentuk kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Udah offline semuanya. Nggak punya emak deh. Aduh, jadi maaf. Kan yang punya yang nggak punya nyokap masih punya bokap, ya kan? betul. Kalau nggak punya Pokoknya- dua-duanya, Sebetulnya yang salah itu dia sendiri, kenapa nggak mau nyari mama angkat? wah, Iya kan? wah, Harusnya beda dia nih. nyari mama angkat. Biar tetap punya mama ya. Lebih ke doa ibu apa doa istri? Ya, Doa Dua-duanya sih ya. betulnya dua-duanya ya. penting. Doa istri itu apa ya? Sebagai supporting. Hmm. Penyemangat lah. Ya. Semangat, pasti. Doa ibu itu sebagai safety-nya. Oke. Itu kalau bagi gua sih ya. Setuju. Saya juga pernah ngalamin kalau masalah kayak gitu di PLN Madura ya. Nah, Itu saya setting valve kan, saya setting klep engine. Kok ketinggiannya aneh satu silinder itu. Dia terlalu turun, nggak normal gitu ya. Itu maghrib kami lembur biar cepet pulang kan. Sempur. Di jas sampai berapa kali tetap aneh. Akhirnya kami panggil customer lah. Pak, ini kayaknya ada masalah di silinder ini, harus ganti komponen. Kenapa mas? Di jas kita nggak dapet nih. Sudah berapa kali saya 3 kali di jas. Yaudah nanti dilaporin aja temuannya. Oke. Besok saya nggak itu customernya pihak kedua ya. Biasanya usernya kami panggil besok pagi di jas pagi. Bagus ya. Yang saya bilang tadi harus istirahat dulu ya. Pagi hari user datang dilihat saya kasih contoh Pak nih rusak nih. Pas di jas, loh kok bagus? Loh, nah terus kemarin kenapa? Nanti maghrib. ada aja ya. Kondisi kita capek. Iya. Nah, jadi apa ya? Jadi Nggak stabil. nggak stabil. Iya. Berarti itu malam yang ngejas, namanya jas wangi. Oh, nah kayak gini tuh, harus istirahat itu. Karena nggak tahu ada kotoran apa cuma udah kayak 3 kali sampai di jas sampai kok bisa kami panggil customer. Oke, dia panggil listennya user datang, yang akhir di jas, loh kok bagus. Akhirnya solusinya saya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dengar dari cerita abang-abang, di antara semua permasalahan, tetap pasti ada solusinya ya. Ada. High skill sih teknisi-teknisi kita. High skill. Nah saya juga penasaran nih bang, kan abang-abang udah pada lama nih ya jadi teknisi. Ada perbedaan nggak sih jadi teknisi di awal karir sama sekarang?
Banyak, Bagaikan pasti. langit dan bumi. Tools kali ya. Oh, iya. Banyak. Kalau Kalau dari- dulu zaman kita dulu ya, zaman tahun 2000-an itu Sama aja lah. iya. Yang kita 2008 kan? Bukan 2008 ya. Jadi awal kita masuk itu teknologi nggak secanggih sekarang. banyak. Kita punya handphone tapi nggak ada sinyal. Iya. Transportasi juga begitu. Ada sebutannya dulu kalau kata Pak Haji Slamet, ada pasukan angkatan darat sama Masih. angkatan darat. Itu ada itu katanya. Jadi kata Pak Haji Slamet, dia disuruh ke Pekanbaru, cuma dia darat. Ada yang disuruh pakai pesawat. Berapa hari kemudian disuruh pakai pesawat gitu kan. Jadi kalau kita dulu laptop belum ada, handphone juga ya ada tapi ya tipe-tipe lama. Nah itu kalau dulu pengalaman saya waktu baru penjok pertama kali nih, dikasih instruksi dari atasan untuk pergi ke site, bimbang saya, nggak bisa tidur itu, mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak ya kan. Apalagi waktu itu saya ngejob pertama kali sendiri itu di daerah Morowali. Waduh. Dan itu habis ada kerusuhan kalau nggak salah. Saya lupa tuh tahun persisnya berapa ya. Nah kebetulan tetangga rumah saya itu orang Gorontalo. Saya tanya, kalau ke Morowali dari mana Pak turunnya pesawat? Oh dari Palu. Dari Palu nanti naik travel, kalau nggak naik bis gitu kan. Nah waktu itu dari marketing cuma ngasih alamat. Kamu nanti turun dari Palu, terus naik bis turun di Wartel Beteleme. Nah lo. Alamatnya cuma itu, nomor telepon tidak ada. Coba Waduh. bisa bayangin. Waduh. Pertama kali saya ngejob itu, Waduh. akhirnya sampai juga sih. Tentunya sampai. Hari itu Sampai. juga. Wartel satu-satunya di Beteleme ternyata cuma itu. Oh. Lu tahu wartelnya? Wartel dia tahunya. Wartel itu warung telur kan sih. Iya. Oh iya. Yang dimasukin koin dulu ya? Beda. Oh. Dia berwaktu. Koin. Oh. Berwaktu. Jadi kayak semacam bilik-bilik gitu. Ada nominal yang harus kita keluarkan di situ. Oh, totalnya jadi sekian. Harus Baru tahu saya. Iya, tensi. Gimana ya? Kita sebagai orang baru, anak baru yang belum pernah keluar kota, dikasih job yang jaraknya jauh kan, harus Iya. berpawang, harus perjalanan darat itu 9 jam waktu itu. Dan alamatnya cuma itu, turun di depan Wartel. Aduh, PR banget tuh ya. Nah kalau itu sampai pakai peta, bukan peta gitu. kompas, Map itu belum ada. Belum ada. Deh. Peta kertas cetakan. belum ada, kita nggak tahu. Nggak jarang kita pakai itu. Biasanya kita cuma mengandalkan itu. Toh kalau seandainya ada kita pun baca juga komunikasinya. bingung. Iya. Tuh. Memang kayak yang zaman waktu itu tuh kayak saya nggak tahu ya antara kita dan customer tuh mungkin kayak ada chemistry gitu. Ya telepati. Nanti apa turunnya di hotel ini. Nanti saya jemput. Itu pasti itu. Pasti. Pasti ketemu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak ketemu deh. Iya. Ketemu kan? Karena kebanyakan orang udah. Bukan juga karena gini. Nanti turun di hotel ini kalau zaman sekarang ya. Ini turun di hotel ini ya. Nanti saya OTW ya. Iya. OTW. Pak di mana OTW? Pak di mana OTW? Oh bener-bener. Kalau sekarang enak. Kalau sekarang itu kita kemana-mana nggak takut. Bisa telepon, bisa video call, segala macam. Jadi teknologi itu sangat besar lah perkembangannya sekarang. Iya, nah itu kan Bang perbedaan dari apa secara teknis ya teknologi ya. Kalau perbedaan sekarang kan abang-abang mau nggak mau udah kerjanya nih udah bareng Gen Z nih. Nah untuk menyesuaikan pekerjaan sama Gen Z itu ada kesulitan tersendiri nggak sih? Yes, ada sih. Kalau dari sisi ini tuh ada. Jadi mungkin yang perlu kita ajari sekarang itu kalau untuk generasi Gen Z itu sekarang inisiatifnya yang agak kurang lah. Jadi kalau dulu memang didikan kita orang dulu itu lebih keras dibanding sekarang. Dulu kita kalau bawa apa-apa senior tuh enak dulu. Bawa ini. Kita yang nyiapin, kita yang prepare.
di saat ada yang ketinggalan atau apa, habis tidak. Ya, kita terbiasa disiplin dan kerja pun juga gitu, selesai kerja, dia cek ulang, kita cek ulang dulu kunci itu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah kalau Gen Z sekarang itu ya mungkin dari teknologi dia lebih menguasain lah ya. Nah cuma inisiatif Kurang yang kurang. Dan kita ya sebagai senior ya mau nggak mau harus tuntut mereka. Gen Z itu kalau secara teknologi oke lah, mereka mungkin bisa menguasai itu ya. Cuma dari sisi psikologis si orang tersebut, si Gen Z tersebut itu yang Tidak semua ya. nggak semua. Tapi kebanyakan. Jadi mereka tuh kalau kita suruh tuh harus detail, harus detail. Oke. Kamu bongkar komponen ini, nanti di komponen itu ada baut 4 nih, empatnya kamu bongkar, nanti kamu lepas, habis kamu lepas kamu foto kamu buat. Jadi harus detail kita. Tuntut gitu kan. Kalau kita dulu ya udah, ini problemnya seperti ini, udah jalan. Ya udah kita jalan. Nggak ada lagi istilahnya babi bu gini. Gimana? Udah ngerti Nggak ada ya. gitu. Ya, maksudnya resiko apapun di lapangan itu kita sendiri yang tanggung, kita sendiri yang merasakan. Entah itu seperti tadi kan kita ketemu di mana, customer di mana, gitu kan. Terus juga ada apa kesulitan apa di lapangan, udah kita tangani sendiri gitu. Baru nanti Sopan santun. Nah itu kalau kita zaman dulu ya, masuk dari gerbang atap depan aja, itu dari pos depan sampai belakang sampai kita nih kenal semua rata-rata. Karena kita dibiasain untuk saling Salam. terus saja, Mas, Pak, gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang, ya kalau kita anggap bahwa kalau kita lagi ngumpul nih di belakang, itu seakan-akan kita yang jadi orang baru ya. Iya. Gitu. Segan kali. Segan, ya mungkin itu mungkin ya. Dia segan kali. Mungkin. Siap juga bisa. Ya mungkin untuk generasi Gen Z sekarang ya banyak ini dari apa segi disiplin, terus kefangan untuk inisiatif itu penting lah. Pertanyaan terakhir mungkin kali Cel ya. Kira-kira apa sih nasihat dari senior-seniornya Bang Abang nih, maksudnya project senior nih, yang bisa implementasiin ke kerjaan atau mungkin bisa diturunin lagi ke adik-adiknya gitu? Ya kalau dari sisi saya sih kita tuh harus hidup seperti air ya. Hidup seperti air. Jadi pekerjaan yang ini sekarang kita geluti ini itu kan tempatnya bukan hanya di kota aja. Mungkin di tempat-tempat yang gue pejaman atau masih banyak hutan atau apa yang tempat baru-barusan. Nah, kalau kita tidak bisa seperti air, kita susah, sulit. Jadi biasanya kita mau mengambil mau minum aja pakai aqua, kayak mineral dan kalau bisa mungkin air yang bekas galian-galian itu diendapin atau apa terus kita minum kan. Kalau kayak gitu kalau kita nggak terbiasa nggak bisa menyesuaikan akan jadi apa ya? Susah sendiri ya. Maksudnya air seperti air tuh ya cepat beradaptasi ya. Oh, dari Bang siapa Pangeran? Kalau saya sih pesannya buat junior ya. Kalau junior sekarang banyak-banyak baca karena semua teknologi sekarang itu sudah di-share sama kami. Saya di Kamins ya. Di Kamins itu ada manual, ada bulletin dari Kamins itu benar sudah di-share semua ilmunya. Tinggal kita baca biar kalau ada trouble jadi kita tahu basic-basicnya kerusakan ini apa, itu sudah di-share sama kami. Jadi kalau kita nggak baca ya kita nggak tahu apa-apa. Kalau kita nggak mau, kayak kita malas belajar, kita malas baca, kita bakal sulit nyelesain masalah kerjaan kita. Tapi kalau mau belajar, mau baca, masalah apa aja gampang kok diselesain. Baca. Aduh. Apa coba ini? Ala-ala ini. Kalau filosofi yang pernah diturunkan sih cuma satu kata aja sih. Udah kerjain aja. Kerjain aja. Udah kerjain aja 3 kata. 3 kata ya? Udah kerjain aja. Iya. 3 kata. Jadi gue tuh dapat Nah mungkin
kalau satu kata yang 3 huruf ya paling itu shit. Iya. Sip. Jadi gue cuma dapat modal itu doang itu, udah kerjaan aja. Jadi apapun tuh pasti ada solusinya. Oke. Everything. Iya. Mau caranya bagaimana nanti di lapangan, bagaimanapun nanti kita menghadapinya, pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Gak ada yang nggak bisa. Ini pekerjaan apa istilahnya pekerjaan yang nyata. Enggak. Barang kita hadapi, benda kita hadapi secara langsung, bisa kita perbaiki, bisa kita cari solusinya. Itu aja. Pokoknya itu aja. Jadi nggak ada takut untuk, nggak ada kata-kata takut untuk apa istilahnya. Wah nggak nemu ini, nggak. Oh. Pasti bisa. Pokoknya kerjain aja. Kerjain Itu aja. dulu ya. Benar. Terus kalau kita, Pak ini gimana? Ya, kebanyakan berdebat di awal kan bang lu dia. Udah kerjain dulu. Iya. Ketemu barangnya, lihat. Ah, oh ini kan. Ini gitu kan. Kerjain aja dulu. Gitu. Bener. Oke. Itu tadi pertanyaan terakhir dari kita dari episode kita kali ini ya, Cel ya. Gokil ya. Mudah-mudahan yang nonton juga tambah tahu nih, ternyata Iya. pengalamannya sebagai teknisi Altrac nih Cerita di balik teknisi banyak itu nih, suka, banyak. duka, lucu, sedih, ada semua gitu. Iya. Sampai ekstrim mau kebakar tadi. Ini Benar. kalau diceritain ya Nggak selesai kelar satu hari. ya. Benar. Kita tuh dapat 49 tuh kurang lebih tuh. Hampir sejam kita ngobrol di sini ya. Apa perlu nambah sesi lagi? Woi, next episode ya bang. Yes. Episode. Biar bersatu. Kapan-kapan boleh kita lanjut lagi ceritanya. Pasti lah pokoknya cerita-cerita soal teknisi Altrac yang high skill nggak akan habis. Tentunya di next episode Betul. ke depan pasti bakal kita undang lagi bang. Apalagi teknisi daerah ya. Nah. Pasti bakal. Cabang ya. Dia cabang pasti. Boleh kapan-kapan kita undang cabang mau itu online atau offline ya. Seru kali ya. Bener seru. Ya wes, kalau gitu perwakilan dari Dialog mengucapkan terima kasih nih. Terima kasih. Terima kasih. Buat di episode kali ini ya. Sukses Mudah-mudahan terus. views-nya banyak sekali. Amin. Amin. Ajak teman-temannya junior nonton ya. Like subrek ya. Oke dong, subrek. Subrek. Subscribe. Tapi biasanya bang, kalau cerita-cerita histori kayak gini, pengalaman-pengalaman banyak yang nonton. Banyak Ini yang penasaran kalau pasti. ditonton sama keluarga saya, sedih kayaknya. Nah, iya. Saya kecewa. Apalagi anak saya kan. Aduh, jajan soalnya. Masuk YouTube. Iya. Ya wes, Bang. Thank you. Oke.